Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So di Bitcoin Update kita pengen review yang weekly. Jadi kita bakal buka time frame besar dulu seperti weekly, kemudian kita pindah ke daily, kemudian kita pindah ke hourly, dan kita lihat gimana progres pergerakan daripada Bitcoin. Before saya start, saya pengen say thank you buat teman-teman semua yang sudah tergabung di live streaming kemarin sampai pagi ya. Kita live streaming itu sekitar sampai jam 3-an ya, lebih kurangnya, apa jam 2-an gitu ya. Tapi ya intinya sampai pagi. Dan itu seru banget karena ada banyak sekali pembahasan menarik di sana. Ada yang nanya seputar smart money concept dan saya review juga di situ. Dan ini baru lihat ya teman-teman ya. Kok nggak ada thumbnail ya. Ya, but anyway, kita bakal bahas untuk Bitcoin time frame weekly. Jadi kita bakal coba untuk cek ya, kira-kira pergerakan seminggu ke depan itu seperti apa sih? Karena kan kita tahu nih teman-teman, kalian pasti aware ya kan dengan pola-pola yang terbentuk ya. Ada pola, ya pokoknya banyak jenis pola ya teman-teman sekalian ya. Di sini ada head and shoulders. Buat sebagian orang yang bilang kayak ini head and shoulders nih, harganya bisa turun nih dan lain sebagainya gitu. Saya mungkin pengen review sedikit ya di Bitcoin roadmap. Harusnya saya bikin satu video terpisah gitu ya. Memang specifically khusus ngebahas tentang midterm ke long term, dan itu ada di playlist saya sebenarnya Bitcoin roadmap. Kalian bisa cek di playlist, kemudian kalian klik yang roadmap ya, tuh banyak banget kan teman-teman. Terakhir saya update 3 bulan lalu, mungkin nanti saya bikin lagi yang terbaru. Nah intinya teman-teman gini, ini kan ada wave count ya yang masih ada di dalam chart saya, terutama yang weekly time frame. Dan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, if seandainya ini adalah wave 5 kita gitu ya. Ini kan ongoing menuju wave 5. Kalian harus tahu bahwa prosesnya itu mencangkup 5 wave impulsif. Dan saat ini ibaratnya what if ini baru 1 ya, dan ongoing menuju 2 ya, baru 3, 4, dan 5. Ya by the way kalian nggak bisa lihat ya, saya ganti jadi putih. Nah tuh ya, kira-kira begini teman-teman. Jadi memang kalau kalian aware dengan terbentuknya si pola head and shoulders itu, terlepas dari moving average ya, kita hilangin dulu deh moving average-nya biar nggak bingung teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat seperti ini, technically Bitcoin itu sebenarnya bukan ketahan sih, ini memang last month low ya. Jadi memang low terakhir itu di bulan September adalah di $25.000 nih guys ya. Semenjak kita ganti bulan di Oktober, selama 4 minggu terakhir ya, itu kecenderungannya bullish. Kalian bisa lihat the first week kita close candle itu dalam keadaan bullish, kemudian second week juga sama ya. Di sini sedikit bisa dibilang kayak doji and then bearish, kemudian balik ke bullish. Karena ini kan baru closing candle minggu ke berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, benar sih hitungannya jadinya minggu keempat ya. Karena ada 5 hari minggu nih di bulan Oktober. Dan ini adalah minggu keempatnya kita ya, so far kelihatan sangat bullish ya. Time frame daily closingnya cukup baik. Kenapa demikian? Karena sebenarnya itu lebih kelihatan di time frame daily sih. Nanti saya tunjukin ya teman-teman sekalian ya. But in the end, time frame weekly ini kalau closingnya kayak begini, saya kasih tahu sama teman-teman ya, ini menurut pandangan saya bagus banget. Mengapa demikian? Ini kita punya SNR guys ya. Saya bakal marking ini dengan warna kuning. Kalian bisa lihat ya, di $29.300 harga sempat tertahan dan terkena rejection. Ketika dia turun sempat naik ketahan dan kemudian terkena rejection tepat dari level tersebut. Jadi begitu area ini berhasil di take out, the next high resistance time frame weekly untuk range-nya ya, itu berarti ada di $30.600 lebih kurangnya. Dan tentu saja lebih tinggi lagi ya di high point $31.800. Mengingat ini adalah high point yang terbentuk pada 10 Juli 2023. Close candle ya di 10 Juli 2023. Di atas itu berarti kita tahu nih bahwa pergerakan Bitcoin ini masih bisa meneruskan penguatan. Berarti asumsi saya bahwa wave 1 sudah selesai itu salah. Dalam tanda kutip, berarti kalian harus tahu ya, wave 4 itu biasanya paling tricky ya, berdasarkan elite wave theory sendiri. Jadi ibaratnya ini bisa aja nih, ini baru finishing, let's say ini baru finishing mungkin wave 1 ya, wave 2, kemudian di sini baru 3, which is 3 kayak gini, mungkin A, B, C, kemudian 4, baru kemudian ada 1 kali push lagi untuk wave 5, dan itu di atas $31.850. Ya, ini baru probabilitas ya. Kita ngelihat ini sebenarnya sangat possible kalau seandainya
Bitcoin ETF-nya itu semakin hot guys ya. Yang semakin digoreng itu adalah Bitcoin ETF spot. Kemudian di sisi yang menyebabkan harganya bisa turun, yaitu masalah perang, itu sudah mulai mereda. Tapi kan kita tahu ya, faktanya adalah sentimennya nggak sepositif itu. Kita tahu di balik kondisi ini semua tuh sentimennya masih negatif. Belum lagi kalau Bitcoin beneran closing nih di atas 31.850 dolar untuk time frame weekly, maka untuk pertama kalinya kita berhasil take out support level pada Bitcoin yang terbentuk setelah first time dump di bulan Mei dan Juni 2021. Ini saya extend ke samping, saya ubah jadi warna putih, kalian bisa lihat seperti ini ya. Karena ini adalah level support, kemudian becomes resistance, dan closing di atasnya. Ini berarti indikasi yang sangat positif dan Bitcoin harusnya bisa nanjak signifikan, ngejar sampai bahkan ke level 45.000. Pertanyaannya adalah saat ini duit dari mana ya? Market atau money flow-nya belum masuk ke market ya kan? Kita tahu, kita bisa lihat dari yields ya. Yields itu adalah suku bunga ya, atau interest lah yang didapatkan dari membeli obligasi di Amerika. Itu kan kecenderungan naik. Berarti kita tahu nih, money flow-nya itu bukan lagi di aset beresiko, tapi mereka lagi pindah ke surat hutang atau aset yang tidak beresiko. Dan kita lihat lagi dari mana S&P 500, Nasdaq, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi sedang mengalami rejection. Ini artinya bisa dibilang kalau misalkan kita berbicara soal Bitcoin di atas 31.500, itu berbicara yang sangat optimis ya. Intinya itu teman-teman. Jadi saya juga nggak mau, bisa dibilang gimana ya, kita pengen market bull run pasti. Siapa sih yang nggak mau ya istilahnya ngelihat Bitcoin nanjak banget gitu dan menarik altcoins untuk ikut ngepump gitu loh. Tapi faktanya kan kalau memang Bitcoin mau nanjak, Bitcoin dominance juga pasti nanjak. Ketika Bitcoin dominance nanjak, which is kalian bisa lihat di sini, ini posisi Bitcoin dominance adalah di atas previous high dan kita lagi retest di situ. Kalau misalnya bisa ketahan, ya udah naik lagi lah dia, dan altcoins tetap aja begitu-begitu aja ya. Kenapa? Karena duitnya harus pindah dulu ke Bitcoin, baru kemudian kita bisa ngelihat opportunity altcoins atau Ethereum itu menyusul nanti agak di belakang. Alright, now berbicara soal Bitcoin time frame weekly, ini kelihatannya berdasarkan closing bisa dibilang cukup baik ya. Tapi kan di sini kalau teman-teman perhatikan meninggalkan banyak sekali area ya yang bisa dikonsider sebagai fair value gap gitu loh untuk pergerakan next week. Ya kita nanti bakal ngelihat lah. Ibaratnya saya sih pribadi sebenarnya kalau ngelihat berdasarkan daily time frame ya, closing time frame daily. Pertimbangan saya adalah bagaimana 30.000 dolar ini saat ini ya, kalau kita lihat teman-teman bisa perhatikan di sini, saya gunakan line chart deh biar kalian bisa lihatnya. Hold, break, and then hold ya, becomes resistance. Jadi dia turun, naik, ketahan, dan dia malah turun lagi. Nah, saat ini kalau kita kena reject dari situ, menurut saya adalah kondisi yang sangat wajar. Kenapa? Karena time frame daily, balik lagi, kita punya fair value gap. Ya, fair value gap ini adalah sebuah kondisi di mana banyak sekali order beli yang tersisa tapi belum kejemput. Dan kalau misalkan mereka udah bersiap belanja dari harga lebih rendah, tidak ada reason untuk mereka beli di atas. Jadi mereka akan mengharapkan yang namanya discount, dan istilahnya order mereka baru nanti akan kejemput buat ngangkat Bitcoin ke harga lebih tinggi lagi. Jadi memang secara sederhana kita bisa katakan bahwa ini sudah terbentuk high point ya, dan saya nggak tahu ya apakah dia akan create another high point, tapi minimal dari rejection candle kemarin ya. Ini kalau kalian lihat ya, hari Jumat itu high volume ya. Kita gunakan indikator volume deh. Saya munculkan dulu volumenya. Kalian bisa lihat di sini. Indikator volume di hari Jumat itu sangat impulsif naiknya. Di hari Sabtu itu di bawah average ya. Saya zoom in. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya di layar saya nih di sini teman-teman ya. Kelihatan ya? Ya kelihatan harusnya ya. Ini hari Jumat volumenya signifikan. Di hari Sabtu itu volumenya di bawah. Ya, nah jadi memang kalau kita bisa bilang ya dengan kondisi volume yang rendah juga memang sewajarnya lah Bitcoin mungkin masuk ke fase koreksi dulu. Nah sekarang di hari Minggu closingnya kelihatannya berpotensi membentuk bearish candle dengan volume yang lebih rendah lagi. Dan ini artinya ya kita bolehlah antisipasi di hari Senin pembukaan besok atau seminggu ke depan pergerakan Bitcoin itu berada di dalam range ini. Ya, ini by the way range ya, jadi bukan saya gambarkan dari atas ke bawah itu artinya turun, enggak. Tapi kita bisa anggap bahwa pergerakannya itu antara level 28.200 dolar
ya, which is kita bisa marking di sini 28.200 dan high point-nya itu di $30.000. Kalau Bitcoin, once again, ini sama kayak penjelasan saya minggu lalu. Dia mampu take out area $30.000 dan closing di atasnya serta bertahan untuk minimal 2-3 hari lah. Itu berarti kita nggak buka lagi peluang baru, yaitu untuk higher high, dan itu ada di kisaran $31.500 ya, yang tadi saya jelaskan di time frame weekly lebih kurangnya. Nah, itu akan ngebuka ya, ngebuka istilahnya ekspansi range up to ke level 31.500. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nanti dia sukses breakout, ya udah simple, berarti kalian tinggal cari alternatif buy position. Ya, kalian tinggal lihat di time frame kecil, lower time frame. Misalkan contoh nih, ini contoh teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana Vin kalau misalkan ini ngebentuk falling wedge? Well, that's your ticket untuk buy pada Bitcoin ya, dengan ekspektasi ekspansi range-nya up to ke 31.500 tadi. Ya, ini saya bakal marking seperti ini biar nanti next week akan tetap ada ya video ini ya. Maksudnya range-nya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kondisinya seperti itu, berarti kan ekspektasinya adalah ini breakout impulsif, dia holding di atasnya atau break and retest, and then kalian buy dengan stop loss di bawah low point ini, kemudian targetnya adalah 31.500 ya, atau kalau kalian mau konservatif ya ambillah di 31.250, dapatnya 1/3,5. Kalau kalian entry risking only $100 atau $100, berarti kalian dapat di sini $350 ya. Kira-kira bayangannya seperti itu. Ini tinggal kalian tambahin aja, kalau kalian $1.000 $3.500, kalaupun lebih kecil $10 ya $35, lebih kurangnya seperti itu ya. Tapi untuk saat ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan, alangkah lebih wajar apabila Bitcoin mengalami rejection terlebih dahulu untuk dia retest terhadap fair value gap ya. Nanti di fair value gap dia ada reaction atau gimana, itu baru lain ceritanya gitu ya. Dan teman-teman bisa tambahkan Fibonacci retracement juga untuk mengetahui possibility retracementnya sampai mana. Let's say 0618 ya 28.900, atau pembulatan $29.000 menjadi potensi target koreksinya. That's why sebenarnya personally saya tadi inform ke teman-teman di advance group bahwa saya sebenarnya tuh ngelihat ini terbentuk rising wedge, kemudian setelah dia break terhadap trend line yang kita ngelihat dia konsolidasi. Either kalian mau sell short sekarang atau kalian sell short pada saat sudah terkonfirmasi sudah ada breakdown terhadap area ini, menurut saya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting kalian ngerti kalau misalnya breakout ini udah invalidasi, berarti sell short setup kalian invalid, dan tugas kita adalah flip bias, mencari opportunity untuk long pada si Bitcoin ya. Itu sebenarnya gambarannya ya. Jadi kalau misalkan salah, yang penting resikonya terukur, jangan sampai ketika salah kalian kena liquid. Itu aja sih sebetulnya. Dan dari perspektif time frame hourly ya, saya cuma lihat sebenarnya sepanjang hari Minggu kita cuma konsolidasi doang, flat, nggak kemana-mana gitu ya. Tadi pagi aja kita ngelihat ada activity, habis itu dari siang sampai malam, sampai sekarang saya bikin video jam 4 pagi, konsolidasi, nggak kemana-mana ya. Jadi kalau saya sih pribadi, mungkin ya teman-teman, seandainya Anda yang mungkin habis lihat video ini terus kalian mau trading gitu, sebaiknya sabar dulu, tunggu sesi Asia besok ya. Begitu Asia jalan jam 7 pagi pembukaan candle untuk Bitcoin, kemudian di atasnya kayak jam 8, jam 9, jam 10 mulai ada activity, volume mulai masuk merembes ke dalam market, dan kalian baru ngelihat ada setup, di situ baru kalian execute. Lebih baik karena volume udah berjalan. Kalau sekarang kalian transaksi, ibaratnya ya udah di dead hours gitu ya, kita nggak tahu ada siapa yang masuk atau gimana ya. Dan kalau kita masuk, jatuhnya itu gambling. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih konfirmasi dari bigger players, bigger investor tuh seperti apa. Kalau kita masuk sekarang, itu jatuhnya kita sedang menebak nih, ini ntar Senin pagi pembukaan dia mau naik atau mau turun gitu doang ya kan. Dan bisa aja kalian bukannya dapat, misalkan contoh kalian expect dia turun, tapi sebelum dia turun dibeginiin dulu, bisa aja ya teman-teman sekalian. Dan itu sering kali terjadi gitu ya kalau kita ngomongin untuk Bitcoin di pembukaan hari Senin. That's why reminder saya selalu sama, kalau misalkan Anda mungkin nginep posisi ya di hari Sabtu atau Minggu menuju ke hari Senin, either kalian secure position
position kalian dengan stop loss break even, atau mungkin kalian bisa aja close half portion dulu untuk kalian take profit, baru kemudian sisanya kalian maintain ya, itu terserah masing-masing. Oke, so itu dia penjelasan dari saya seputar Bitcoin. Intinya teman-teman perhatikan ya, antara range 30.000 dan 28.200. Break di atas itu berarti membuka opportunity untuk Bitcoin testing sampai ke 31.500 dolar. That's it. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup clear, cukup jelas, dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video update kali ini. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Don't forget to check our description ya di dalam video ini, karena ada link juga untuk teman-teman terregistrasi ke advance group pada periode bulan November. So thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update, and happy Monday everybody. Cheers, God bless, and bye bye guys.